Anda sedang mendengarkan Stay Art Home Talks persembahan komunitas Salihara. Dalam Stay Art Home Talks volume kedua ini, kami menghadirkan perbincangan dan pembacaan karya sastra Indonesia dengan merujuk 11 plus 1 kata kunci pada peta sastra Indonesia yang disusun oleh komunitas Salihara. Selamat mendengarkan. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Zen Hai dalam Stay at Home Talks episode Surat Kepercayaan Gelanggang dan Budaya Dunia. Baru saja kita mendengarkan pembacaan petikan Surat Kepercayaan Gelanggang oleh Arif Sopyan. Kali ini perbincangan kita akan ditemani oleh Bung Nirwan Dewanto. Halo Bung. Ya, halo Bung Zen. Oke, saya perlu perkenalkan kepada Anda sekalian sedikit tentang Bung Nirwan. Dia adalah seorang sastrawan dan kritikus seni. Buku puisinya Jantung Lebah Ratu dan Buli-Buli Lima Kaki memenangi Kusala Sastra Khatulistiwa. Dia juga menulis sejumlah esai bukan hanya tentang sastra tetapi juga tentang teater, seni rupa, dan kebudayaan populer. Buku esainya antara lain adalah Senjakalah Kebudayaan, 1,5 Mata-Mata, dan terakhir adalah Kaki Kata. Sebelum perbincangan ini bermula, saya ingin mengantar sedikit bahwa pokok pembicaraan kita kali ini adalah sebuah generasi sastra yang muncul sejak zaman pendudukan Jepang yang dikenal sebagai Angkatan 45. Kita tahu bahwa generasi ini terdiri dari banyak sastrawan, bukan hanya Hairil Anwar, Asrul Sani, Rifai Apin, dan Pramudia Anantatur, tetapi juga sejumlah penulis dari golongan kiri yang kemudian bergabung dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat. Meskipun sudah berproses sejak zaman pendudukan Jepang, generasi ini baru katakan menulis semacam manifesto politik Angkatan 45 pada tahun 50. Yang waktu itu ditulis oleh salah seorang pemikir dari generasi ini yaitu Asrul Sani. Surat Kepercayaan Gelanggang. Terbit pada tahun 50, artinya hampir 10 tahun generasi ini berproses. Nah, saya ingin bertanya kepada Bung Nirwan, sebetulnya bagaimana orientasi budaya dunia yang dimaksud oleh Asrul dalam hal ini yang menandai Angkatan 45 secara keseluruhan. Silakan Bung. Ya, Angkatan 45 ini adalah sekelompok orang seniman, sastrawan yang berkembang sejak masa pendudukan Jepang hingga seterusnya ya. Kalau disebut kebudayaan dunia, maka sebenarnya yang dimaksud itu adalah perluasan sumber-sumber bahan bacaan, sumber-sumber ciptaan. Yang bukan sekedar barat. Barat itu kan harus dirumuskan sebagai satu kekuatan yang memang dominan pada waktu itu. Paling tidak kekuatan kolonialisme. Kolonialisme itu juga bisa dilihat sebagai tanda kemajuan kan. Orang yang maju menjajah orang yang kurang maju. Nah, pada Angkatan Pujangga Baru kelihatan sekali orientasi itu ya. Membangun masyarakat itu harus salah satunya adalah bercermin pada nilai-nilai ilmu, individualitas dan seterusnya itu disuarakan oleh takdir. Tapi orientasi itu kan lawannya adalah timur. Jadi timur, barat, timur, barat. Timur itu dianggap sebagai satu wilayah yang dulu pernah luhur dan sekarang dijajah. Nah, Angkatan 45 berusaha mengatasi itu. Jadi tidak lagi dikotomi timur dan barat, tetapi mereka memperluas cakrawalanya ke seluruh dunia. Gitu. Secara praktis kan sebenarnya mereka memperkaya bahan-bahan bacaan dari wilayah-wilayah yang dulu tidak dikenali oleh Pujangga Baru gitu loh. Ya, misalnya kalau Pujangga Baru dulu orientasi artistiknya itu angkatan 80-an Belanda, ketinggalan 50 tahun gitu, maka angkatan 45 itu sezaman, kontemporer gitu ya. Mereka membaca Eliot, Hemingway, Auden, dan seterusnya. Dan kemudian juga kalau angkatan 45 itu dilihat sebagai bukan hanya sastrawan, tetapi juga orang-orang yang tumbuh di masa Jepang, mereka kan juga memperluas cakrawalannya ke kebudayaan daerah. Dalam seni rupa itu kelihatan.
Dalam seni rupa itu karena sponsor pusat kebudayaan dalam bahasa Jepang Keimin Bunkashi Dosho, ya, mereka diberi kesempatan, bahkan diberi dukungan untuk menjelajah ke seluruh Nusantara untuk mempelajari dan menggali dari kebudayaan daerah. Jadi perluasannya itu dua sisi sebenarnya. Pada zaman Pujangga Baru kan yang disebut timur itu kan timur dalam pengertian yang ideal ya, Jepang, Cina, India gitu. Kalau dalam masa Jepang kemari itu timur itu ya kita tahu pelukis-pelukis itu mencari ke kebudayaan Dayak, Toraja dan seterusnya gitu. Dan barat juga barat yang lebih luas daripada sekedar baratnya Pujangga Baru. Maka itu semua didefinisikan sebagai dunia. Meskipun dunia itu tentu saja tidak mungkin terlalu luas. Itu sangat tergantung pada bahan-bahan bacaan atau kesempatan yang tersedia pada waktu itu. Tapi cakrawala mereka sudah lebih luas. Itu. Dunia dalam pengertian angkatan 45 itu. Dan jangan lupa pada waktu itu pengarang-pengarang kiri itu juga berorientasi pada Rusia kan. Pada sastra Rusia kan. Gorky misalnya gitu. Yang itu tidak ada pada masa Pujangga Baru. Itu. Misalnya. Oke, Bung, tadi Anda sudah menyebut bahwa sebetulnya orientasi Pujangga Baru juga ke Eropa lah ya, atau dunia sebelah barat. Ya. Namun kan kemudian oleh generasinya Chairil Anwar ini diperluas lagi kepada wilayah Amerika Utara dalam puisi, misalnya modernisme Amerika Utara, Eliot, Auden dan sejenis itu. Nah, kalau boleh disebut apakah generasi ini adalah sebuah kelanjutan dari generasi Pujangga Baru atau patahan yang memang mau mencari celah baru sehingga dia kelihatan sebagai sebuah generasi yang berbeda? Dua-duanya benar ya. Kalau dilihat sebagai kelanjutan maka sebenarnya kan semangat modernisasi itu ada pada angkatan 45 ya. Modernisasi dalam pengertian bahwa kita harus melompat dari keterbatasan masyarakat jajahan atau masyarakat pasca jajahan gitu. Cita-cita modernisasi itu ada. Kalau angkatan 45 kita tafsirkan lebih luas lagi, maka modernisasi politik sudah pasti terjadi ya. Nah tetapi apakah itu patahan? Itu bukan sekedar patahan. Chairil Anwar itu kan secara artistik atau secara puitikanya itu kan melanjutkan Amir Hamzah sebenarnya ya. Apa itu yang dilanjutkan adalah bahwa tenaga puisi itu adalah kata ya, atau frase, bukan kalimat. Ya. Kata atau frase gitu, bukan kalimat. Tetapi tentu saja Chairil memperkaya itu dengan penyerapannya yang sangat baik pada kasana-kasana yang sudah disebut tadi. Modernisme dari Eropa Utara atau Eropa Barat dan Amerika Utara gitu. Nah yang berbeda apa? Angkatan Pujangga Baru itu sebenarnya boleh dikatakan mereka itu hanya mengenal satu jenis modernisasi, yaitu modernisasi sosial. Ya. Modernisasi sosial itu adalah alat untuk memajukan masyarakat, sarana untuk memajukan masyarakat. Masyarakat harus menjadi modern gitu. Nah, pada angkatan 45 itu modernisasi sosial itu dianggap tidak cukup, harus ada modernisme artistik. Dan itu berbeda. Modernisasi sosial itu adalah alat untuk membangkitkan, memajukan masyarakat melalui sarana-sarana sosial, politik, ekonomi kan. Tetapi ternyata modernisme artistik, eksperimentasi artistik itu bisa tidak sejalan dengan itu. Nah itu angkatan 45 menyadari. Dan di angkatan Pujangga Baru itu tidak terlalu disadari bahwa jadi itu bedanya gitu. Modernisme artistik itu adalah kritik terhadap modernisasi sosial atau bahkan bisa bertentangan. Chairil Anwar misalnya. Chairil Anwar itu kan sebenarnya menyatakan apa ya? Menyatakan suatu kritik terhadap modernisasi sosial gitu. Bahwa tidak semua sektor masyarakat itu bisa dibegitukan. Ada unsur-unsur yang sifatnya itu tidak bisa dikendalikan ya. Dan itu lahir terutama melalui seni gitu. Nah, itulah modernisme artistik. Artistik modernisme sebenarnya. Dalam hal ini juga bedanya dengan Pujangga Baru, itu ideologi itu juga diserap juga dari modernisme yang ada di luar gitu. Saya kira itu bedanya. Bung, saya mau mempertegas apa yang Anda sebut sebagai
modernisme artistik ya. Tadi misalnya Bung menyebut bahwa ini sangat disadari oleh generasi Chairil Anwar. Saya mau coba membandingkan kembali dengan apa yang ditempuh oleh Takdir dan kawan-kawan ya. Bahwa mereka kan pada masa itu mengambil alih satu bentuk baru yang disebut sonet atau soneta. Dan itu kan sebetulnya mereka mencangkokkan bentuk baru itu dengan tradisi atau puitika pantun ya. Karena ada kesejajaran bentuk antara sampiran dan isi pada pantun dengan baris-baris 8 pertama dengan 6 terakhir pada soneta. Apakah itu juga bukan bagian dari upaya modernisasi artistik yang penting yang bisa dijadikan penanda kebaruan generasi pujangga baru? Modernisasi artistik dalam pengertian pujangga baru itu betul mengadopsi bentuk-bentuk yang misalnya sonet ya. Sonet itu kan cocok banget sama pantun ya. Cocok sampiran, isi, kemudian keteraturan baris dan larik gitu. Tetapi saya kira rata-ratanya mereka, Yamin misalnya ya, Yamin atau Sanusi Panik itu kan boleh dikatakan sebagai orang yang melihat puisi itu sebagai alat untuk modernisasi sosial gitu loh. Jadi segi formal puisinya itu sendiri tidak terlalu penting sebenarnya, tidak terlalu penting. Puisi adalah sarana untuk membangkitkan kesadaran, misalnya kesadaran nasionalisme gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa Angkatan 45 itu tidak punya nasionalisme, tetapi bedanya adalah Angkatan 45 itu sadar pada formalisme bentuk ya. Tadi saya mengatakan unit terkecil atau unit mendasar dari puisi itu kata atau frase gitu. Kesadaran itu belum ada pada Pujangga Baru. Ada bibitnya pada Amir Hamzah gitu loh ya. Tetapi formalisme puitikanya itu kemudian sangat kelihatan pada Chairil gitu. Di mana Chairil memberi tekanan yang sangat penting kepada kata dan frase. Caranya bagaimana? Macam-macam. Caranya dengan menggunakan sonet tapi dirusak bentuknya. Ya, misalnya menggunakan kuatrain ya dalam Senja di Pelabuhan Kecil misalnya, kuatrainnya itu sendiri disonans isinya gitu. Disonans tidak bukan bunyi-bunyi merdu gitu, tetapi disonans bunyi-bunyi yang tidak merdu dalam tanda kutip. Kenapa begitu? Karena visinya itu adalah visi tentang alam yang tidak bisa ditangkap dengan mudah gitu. Jadi sebenarnya visi modernis tentang alam gitu. Bukan lukisan pemandangan yang molek, tetapi lukisan pemandangan yang discontinuous. Kenapa begitu? Karena yang ingin ditampilkan adalah lukisan. Lukisan itu adalah sesuatu yang kita tatap kelihatan gitu. Tapi lukisan ini terbuat dari kata. Jadi ada tegangan antara lukisan dan sastra. Atau dengan kata lain ada tegangan antara sesuatu yang spasial, yang meruang dengan yang temporal. Itu digarap dalam puisi Angkatan 45. Itu bedanya. Jadi aspek pada formalisme itu sangat kuat. Kalau kita lihat pada tokoh-tokohnya yang terpenting gitu ya. Idrus misalnya. Idrus kan menghancurkan moral Pujangga Baru gitu loh ya. Dia bercerita dengan cara staccato, dengan cara dalam bahasa Jerman itu Neusachlichkeit, kelugasan baru gitu ya. Untuk menceritakan bukan keindahan tetapi keburukan. Bukan cita-cita luhur proklamasi, tetapi sebaliknya residu proklamasi gitu. Dan oleh karena itu mau nggak mau ini bisa disebut sebagai modernisme artistik. Modernisme artistik itu apa? Bentuk formal dari sastranya itu jadi sangat penting gitu. Bukan hanya alat buat modernisasi sosial gitu. Dia menjadi residu dari modernisasi sosial, bisa juga jadi pengkritiknya, bisa juga jadi lawannya gitu. Karena masyarakat itu kompleks. Oke. Itu. Bung, saya mau menandai lagi satu hal ya, bahwa apa yang dikerjakan Chairil dan kawan-kawan itu kan punya konteks sosial yang penting, yaitu Perang Dunia Kedua ya, sehingga kemuraman, kehancuran dalam puisi-puisi Chairil itu kan menjadi lanskap yang generik. Misalnya Aku Berkisar di Antara Mereka, apa yang dikerjakan Idrus dengan luka perang pada zaman Jepang dan seterusnya, itu saya kira itu yang mungkin menandai secara khas generasi ini jika kita bandingkan dengan apa yang dikerjakan melukis secara molek alam dalam tatapan seorang Amir Hamzah atau Takdir Sabana.
Bagaimana pendapat Bung tentang itu? Ada konteks yang besar sekali, yaitu Perang Dunia Kedua, ya, zaman Jepang, kemudian tentu saja revolusi kemerdekaan. Dan kalau semua faktor itu digabungkan, faktor-faktor sosial politik itu digabungkan, maka hasilnya adalah suatu eksperimentasi kemasyarakatan. Masyarakat itu berada di dalam situasi bergolak untuk menemukan bentuk baru di dalam sebuah satuan yang namanya negara bangsa. Tapi kita tahu kan, negara bangsa ini kan bukan cetakan, ya, diusahakan, bukan cetakan dari negara kolonial gitu. Maka mencari bentuk, ya. Ada faktor dalam negeri, yaitu ternyata bahwa kekuatan-kekuatan dalam negeri itu tidak gampang bersatu. Ya. Kekuatan agama, kekuatan nasionalis, kekuatan kiri itu nggak gampang bersatu. Semuanya itu rupture. Di dalam dunia internasional kita tahu bahwa instabilitas Perang Dunia Kedua itu melahirkan kegelisahan yang luar biasa. Dan itu salah satu cerminnya adalah modernisme artistik. Oke. Nah itu semua sampai ke Indonesia gitu. Kebetulan pada waktu itu saya kira generasi itu beruntung, ya, mendapatkan konteks penjajahan Jepang, ya, mereka mendapatkan kesempatan untuk melihat lebih banyak daripada apa yang mereka lihat di zaman Belanda, meskipun tapi terbatas kan, itu Kaimin Bunkashi Dosho itu kan, sponsor Jepang untuk kegiatan kebudayaan, tapi juga mereka itu saya kira mulai mendapatkan bahan-bahan bacaan baru yang aktual. Ya. Ini masih harus diteliti bagaimana mereka dapat itu, ya. Tapi besar kemungkinannya itu saluran-saluran Amerika Utara dan Eropa Barat sudah tersedia. Apakah melalui perpustakaan atau toko buku. Jadi mereka membaca itu. Jadi kegelisahan yang muncul dari situasi sosial politik Indonesia itu mendapatkan asupan yang cocok dari pengaruh-pengaruh luar yang masuk kemari gitu. Pengaruh T.S. Eliot sangat besar pada Chairil Anwar. Terutama kalau kita lihat puisi-puisinya yang seperti Aku Berkisar di Antara Mereka. Kemudian yang tahun-tahun terakhir menjelang dia meninggal itu sangat imagery atau pencitraan tanah gersang itu sangat kuat. Gitu ya. Puisi bebas. Puisi bebas juga kan pengaruh dari modernisme dunia sebenarnya. Ya. Nah, itu semua terjadi pada angkatan Chairil Anwar gitu loh. Dan juga pada prosa kan, kelugasan baru pada Idrus gitu ya. Saya kira itu, Bung. Oke, Bung. Saya mau kembali ke manifesto politik Angkatan 45 yang dirancang atau dirumuskan oleh Sulsani tadi ya, yang sudah dibacakan oleh Arief Sofyan. Kenapa statement atau manifesto ini baru muncul setelah Chairil Anwar berpulang ya pada tahun 50 dan isinya kan sebetulnya semacam kami supaya diakui ahli waris yang sah, seakan-akan ada ahli waris yang tidak sah dari budaya dunia yang berlaku pada saat itu. Kenapa dia baru muncul pada akhir paruh kedua tahun 40-an? Ya sebenarnya manifesto atau kredo itu terjadi pada masing-masing individu ya. Tapi kan kalau kita lihat surat kepercayaan gelanggang itu lahir pada tahun 50 dan banyak orang mengatakan itu bisa dianggap menurut TU antara lain, ATU itu pernyataan budaya politik atau politik budaya angkatan 45 yang terpenting. Tapi saya kira itu agak terlalu luas. Jadi surat kepercayaan gelanggang itu lebih mewakili sikap liberal dari angkatan 45 gitu loh ya. Dan kita tahu bahwa tahun 50-an itu suara kiri sudah lebih kuat, sudah muncul dan kuat kan. Saya kira mereka nggak terlalu setuju juga dengan itu. Namun demikian ya, jadi pada tahun 50 itu saya kira mereka sudah lebih mengendap dan mereka melihat bahwa nasionalisme itu ternyata banyak berisi chauvinisme atau ultranasionalisme gitu loh. Jadi ini juga menjawab bahwa kita ini menjadi negara bangsa tapi kita jangan anti terhadap kemanusiaan. Jadi kemanusiaan itu kan maksudnya orang ini lebih dulu lahir sebagai manusia daripada sebagai bangsa gitu loh. Sehingga prinsip-prinsip kedaulatan manusia itu sudah mulai disadari pada waktu itu. Dan mereka harus menunggu sampai dengan penyerahan kedaulatan, sampai dengan Republik Indonesia berdiri. Jadi sudah cukup mengendap kalau menurut saya. Sehingga mereka bisa melihat pengalaman revolusi itu dengan lebih jernih. Yang kedua lagi ya mereka mau menegaskan bahwa sumber-sumber mereka itu tidak dibatasi atau tidak bisa dibatasi oleh nasionalisme gitu. Bung, saya mau bertanya satu hal yang terakhir menurut saya. Kalau
Kan salah satu kritik terhadap Angkatan 45 itu adalah karena orientasi budaya mereka yang terlalu dunia, terlalu luas, sehingga misalnya pada Mukadimah Lekra tahun 50 yang muncul bulan Agustus itu disebut kembali bahwa Revolusi 45 itu harus dikembalikan kepada rakyat sebagai agen utama ya. Artinya orang kebanyakanlah yang menjadi agen dari kebudayaan Indonesia. Itu yang saya kira mungkin adalah kritik dari sebelah kiri terhadap konsepsi Angkatan 45 tentang budaya dunia. Nah, kalau kita melihat dari sisi ini, sebetulnya apa makna keindonesiaan untuk generasi Hairil dan kawan-kawan? Sehingga mereka menjangkau sebuah dunia yang sangat luas. Sisanya di mana keindonesiaan mereka? Keindonesiaan itu terlihat dari karya mereka sebenarnya. Ya. Jadi itu bukan suatu kenyataan yang preskriptif, artinya dirumuskan dulu terus kemudian dicari, tidak ya sebenarnya. Jadi di mana keindonesiaan mereka? Misalnya kita bisa lihat dalam sastra keindonesiaan mereka terlihat pada penggunaan bahasa Indonesia yang baru sama sekali. Baru dalam pengertian bahwa bahasa sastra mereka mengadopsi sekian banyak ragam cakapan, ya, ragam tinggi maupun ragam bawah, dan menjadikan sastra Indonesia generasi mereka gitu, pada Khairil gitu. Pada Idrus ada kelugasan baru, tapi pada seni lukis kan juga sama gitu. Sebenarnya Avandi Sujoyono itu kan merumuskan prinsip jiwa ketok, jiwa nampak itu kan untuk mencari apa yang mereka sebut dengan sesuatu yang bersifat Indonesia. Tentu saja itu bukan selesai pada waktu itu cakrawala yang nun jauh di sana, tapi kenyataannya ada. Kalau kita lihat seni rupa mereka, itu seni rupa yang dicari dalam konteks Indonesia gitu loh. Nah, tentang kritik ya, kosmopolitanisme itu kan kadang-kadang juga dikritik dari dalam. Asrul sendiri kan mengatakan pada sebuah seminar di Belanda tidak lama setelah itu kan kita harus kembali ke desa. Dan memang kan cerpen-cerpen Asrul juga banyak yang temanya desa kan. Yeah. Dari suatu masa, dari suatu tempat. Jadi memang ada suatu otokritik yang menyatakan bahwa kosmopolitanisme itu juga harus dicari, harus didekatkan gitu ya pada sesuatu yang ada di depan mata gitu. Okay. Kalau angkatan itu belum menemukan dengan luas atau dengan baik, maka kurang lebih selisih satu atau setengah angkatan kemudian datang, tapi lebih ekstrim lagi niat untuk menggali kebudayaan daerah lebih besar pada waktu itu ya. Jadi pada Rendra kepada Ayub Rosidi, Ramadan KH itu kan orientasinya lalu berbalik gitu loh. Seakan-akan kosmopolitanisme itu diartikan lagi sebagai barat lalu harus dilawan dengan kembali ke tanah sendiri gitu. Jadi terlalu ekstrim menurut saya. Jadi ya apa boleh buat, Indonesia sendiri sebagai negara yang baru ya. Kaum kebudayaan itu istilah Asrul Sani itu ya memang bergulat dengan masalah identitas gitu. Ketika politik identitas belum ada seperti sekarang. Ya. Saya kira itu. Jadi itu jawaban terhadap suatu gejolak dari republik yang baru berdiri dan juga terhadap situasi global di mana pasca Perang Dunia Kedua itu masih menyisakan instabilitas yang membuat bangsa-bangsa baru ini masih goncang. Mereka kan belum punya kekuatan ekonomi itu. Sehingga maka mencari kebudayaan nasional itu menjadi penting gitu loh. Ya gitu. Ya. Bung Nirwan, terima kasih banyak. Sebetulnya isu tentang warna lokal atau menjadi Indonesia dalam sastra Indonesia tahun 50 atau setelah generasi Hairil Anwar itu menjadi satu tema yang menarik. Tapi kita bisa bikin lain kali ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bung atas perbincangan yang sangat menarik meskipun waktunya tidak terlalu banyak untuk kita. Pemirsa, demikianlah obrolan saya dengan Bung Nirwan Dewanto tentang Surat Kepercayaan Gelanggang dan Budaya Dunia. Jangan lupa kunjungi YouTube Peta Sastra Indonesia untuk menonton animasi 11+1 kata kunci kesusastraan Indonesia. Sampai jumpa di Stay at Home Talk berikutnya. Salam.